Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya hidup. Kembali bersama saya Bapak Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi kesampaian hanya office boy gitu kan, dan dipecat. Tapi setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan untuk menjadi content creator alias youtuber. Mohon restunya supaya awet, oke? Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada episode kali ini ya, saya akan menampilkan melanjutkan yang kemarin ya, tips hitung cepat gitu ya. Kemarin tentang pembahasan sembako. Jadi aplikasi MTK dalam keseharian. Nah, mungkin episode sebelumnya itu saya membahas hitung cepat canggih tapi nggak kepake misalnya gitu kan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu. Nah, sekarang ini aplikasi sehari-hari ya gitu ya. Kemarin sudah yang paket sembako gitu ya. Dan ada lagi yang satu. Nah, kemudian sekarang kita coba yang lebih ini apa? Di belakang apa, di depan rumah saya itu mungkin waktu saya bikin konten kemarin-kemarin, mungkin sahabat rasa hidup alias Sarah mungkin sering merhatikan ada suara orang tak tok gitu, itu ada suara-suara mesin gitu ya. Mungkin beberapa ada yang bertanya-tanya gitu kan, itu di samping rumah patio ada apa sih, itu kok berisik banget suaranya gitu kan. Nah, itu ternyata mereka itu sedang membangun dan sampai sekarang belum selesai. Jadi mereka membangun rumah gitu kan. Jadi mungkin eh, karena itu proyeknya besar, jadi melibatkan puluhan pekerja gitu kan, dan otomatis jadi bikin bising gitu kan. Nah, jadi saya mau coba tampilkan itu ke dalam pada episode kali ini. Jadi begini ya, mungkin ini saya belum pernah bahas. Jadi gini kan, jadi suatu proyek itu membutuhkan ya, misalnya jumlah karyawan ya, jadi jumlah tukang ya, jumlah pekerja ya, jadi jumlah pekerja ya. Nah, kemudian dalam waktu berapa hari gitu kan, waktu yang dibutuhkan ya, itu biasanya satuannya hari ya. Nah, gitu kan, jadi jumlah kerja banyaknya berapa, kemudian memerlukan waktu berapa hari untuk menyelesaikan satu proyek gitu kan. Nah, misalkan saja gitu kan, proyek itu membutuhkan 51 pekerja gitu kan, membutuhkan 51 pekerja ya, tukang ya gitu ya. Nah, kemudian diselesaikan dalam waktu ya kan. Nah, gitu kan, diselesaikan dalam waktu dalam waktu dikat dulu deh, kayaknya ada yang kurang nih, sebentar. Oke, 51 pekerja dalam waktu 162 hari itu ya. Jadi jika karyawannya atau jumlah pekerja 51 orang, nah itu waktu yang dibutuhkan itu 162 hari gitu kan. Nah, kemudian karena diprotes oleh berbagai pihak, jadi itu waktu mereka maku-maku terus pakai Gerindra segala macam, itu kan bersih itu terus. Nah, itu jadi diprotes, termasuk saya sempat protes supaya ini dipercepat gitu kan, supaya nggak ganggu gitu ya. Nah, akhirnya mereka ngomong ke bosnya. Nah, terus yang punya proyek akhirnya dia berinisiatif ingin mempercepat ya, jadi supaya nggak mengganggu, mereka bikin menjadi 9 hari gitu kan. Bayangkan, dari 162 hari itu di crash menjadi 9 hari biar nggak ribut gitu kan. Nah, otomatis perlu dong tambahan pekerja kan, dari 51 pekerja. Nah, supaya jadi 9 hari itu berapa pekerja gitu kan, berapa pekerja yang perlu di pekerjakan ya, dari 51 ya, 51 kerja direncanakan selesai 162 hari. Nah, ternyata karena banyak protes, nah itu akhirnya di crash dipercepat menjadi 9 hari gitu kan. Nah, jadi perlu berapa orang gitu kan, secara keseluruhan gitu kan. Nah, itu kalau ke sahabat rasa hidup alias Sarah itu menjelajah dunia maya, itu banyak konten-konten yang bertema matematika terus membahas tentang jumlah pekerja dan jumlah harinya gitu. Itu biasanya mereka begini ya. Jadi 51 dikali 162 ya, sama dengan berapa pekerja dikali 9 hari. Nah, gitu kan. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. 51 dikali 162 berapa dikali 9 hari gitu kan.
Nah, jadi itu untuk menentukan jumlah karyawan ya, secara keseluruhan gitu kan. Nah, jadi cara penyelesaiannya ya, balik lagi ke sini. Jadi 51 dikali 162 hari gitu kan, sama dengan berapa hari gitu kan. Nah, dikali 9 gitu kan. Nah, ini jadi kan yang kita perlukan ininya berapanya gitu kan. Jadi ini dikali 9. Nah, ini angka 9-nya kita pindahkan ke sini gitu kan. Nah, angka 9-nya kita pindahkan ke sini. Nah, terus kalau perkalian saya pernah diajarkan, jadi kalau tanda plus min bagi kurang, kalau melewati tanda sama dengan itu tandanya berubah. Tadi di sini kan dikali ya, dikali terus kita pengen pindah ke sini. Jadi kalinya itu diganti menjadi bagi gitu ya. Kali menjadi bagi, bagi menjadi kali, tambah menjadi kurang, kurang menjadi tambah. Ini kali kita pindah ke sini menjadi bagi. Berarti bagi itu bisa kita buat menjadi per ya. Bagi 9 berarti per 9. Jadi 51 dikali 162 per 9. Nah, inilah jumlah karyawan yang dibutuhkan ya. Kalau kita pengen, kalau si yang punya proyek itu pengen mempercepat menjadi 9 hari gitu kan. Nah, berapa? Nah, kita bisa ngitung 51 kali 162 berapa, kemudian dibagi 9. Bisa juga 51 dibagi 9 hasilnya berapa dikali 162. Nah, kalau saya punya cara ini dulu nih, 162 dibagi 9 dulu gitu kan. Jadi di sini 51, oke, kameranya dikali 162 dibagi 9 dulu ya. 162 dibagi 9. Nah, baru hasilnya berapa dikali 51. Nah, 162 dibagi 9 ini berarti kan pembagian 9. Nah, saya sudah pernah mengajarkan trik pembagian 9. Jadi kalau ada 3 digit dibagi 9 ya. Jadi rumusnya bagi yang sudah pernah membahas bisa dihitung ya, pernah saya mengikuti tipsnya, bisa langsung dihitung 162 dibagi 9. Nah, tapi misalnya bagi yang belum pernah atau baru sahabat terasa hidup yang baru bergabung gitu ya, nah masih belum tahu caranya. Jadi rumusnya begini ya, A B C 3 digit ya dibagi 9 itu adalah, jadi hasilnya puluhan ya. 3 digit berarti kan ratusan, ratusan dibagi 9 itu hasilnya puluhan. Jadi puluhan itu berarti 2 digit. Nah, 2 digit hasilnya begini, A ya, ini puluhan, satuannya adalah 10 min C. Nah, begitu ya. ABC dibagi 9 A dan 10 min C. Di sini A-nya 162 tadi kan ya, 162. Jadi A-nya 1 kan. Jadi di sini 1, kemudian satuannya 10 min C. 10 min 2 ya. 10 min 2 itu 8 ya. 10 min C-nya 2, 8. Nah, jadi hasilnya 18. Oke, berarti di sini 162 dibagi 9 itu hasilnya 18 ya. Kelihatan ya. Jadi 51 dikali 18. Oke, 51 dikali 18. Nah, kemudian 51 dikali 18. Nah, ini perkalian 51 ya, 51 dikali 18. Nah, saya juga pernah mengajarkan perkalian khusus 51 di episode-episode awal-awal gitu ya. Mungkin episode ketiga atau keempat ya. Bagi yang ingat bisa langsung dikerjakan, bagi yang lupa, nah ini bisa saya tulis lagi rumusnya. Perkalian 51 dikali 18 caranya adalah 51. Itu caranya angka 51 dikali 18. Angka 18 ini langsung kita tulis gitu ya. Nah, kemudian 18 ini kita bagi 2 ya. Jadi tulis ulang, kemudian kita bagi 2. 18 dibagi 2 itu 9. 9 taruh di sini. Nah, gitu ya. Jadi rumusnya dibagi 2, kemudian salin. Nah, salin ya, jadi 18 dibagi 2 9, kemudian 9 disalin. Disalin yang angka 18 nya. Jadi 18 nya kita tulis lagi. Jadi 918. Maka 51 dikali 18 itu hasilnya 918. Oke. 51 kali 18 hasilnya 918. Nah, inilah jumlah karyawan yang harus didatangkan oleh total ya. Jumlah karyawan harus didatangkan oleh si punya proyek supaya hasilnya bisa jadi 9 hari. Jadi dari 51 kita crash, kita perlu tambahan pekerja, totalnya menjadi 918. Nah, kan sudah ada 51. Jadi 51 bukan ini 51 dipecat kemudian dicari orang baru 918, sudah tinggal ditambahin aja kan. Jadi dari 162 dipercepat menjadi 9 hari. Awalnya 51, perlu menjadi 918. Jadi perlu tambahan pekerja berapa ya? Tambahan karyawannya jadi sini. Jadi perlu tambahan karyawan atau pekerja
sebesar ya udah 918 aja kan. 918 dikurang 51 ya kan. Sudah ada sisanya berapa gitu. Jadi 8 dikurang 1 ya kan, itu 7. Terus 91 dikurang 5 ya itu 91 dikurang 5. Nah ini pengurangan 5, belasan dikurang 5 tinggal dijumlahkan 1 tambah 5 itu 6 ya. Nah ini dikurangkan 1 jadi 867. Jadi perlu tambahan karyawan sebesar 867 orang ya supaya menjadi 918. Maka ini selesai dalam waktu 9 hari. Oke, begitu saja trik cepatnya. Tidak perlu pakai kalkulator. Nah, silakan dicek ya. Hoax atau fakta atau ini hanya khayalan belaka seorang Pak Tio gitu kan, atau memang ini kisah nyata. Oke, begitu mudah ya gitu. Segala sesuatu yang susah ketika masuk channel Rasa Hidup itu menjadi mudah bersama Pak Tio gitu. Nah, mudah-mudahan hitung-menghitung ini bisa membuat orang tua jadi semangat untuk memberikan pengertian kepada anaknya. Ini materi kalau dibuat materinya ini SMP, SMP kelas 2 ya gitu. SMP kelas 2, materi SMP kelas 2 berarti kelas 6, 7, 8, kelas 8 ya, kelas 8 SMP ya. Nah, itu materinya seperti ini. Jadi tentang penambahan atau pengurangan jumlah pekerja dan penambahan hari atau pengurangan hari gitu ya. Nah, jadi nanti bagi orang tua murid yang siswanya SMP, nah pernah dapat pelajaran seperti ini, nah ini kesempatannya gitu kan. Nah, dipelajari dengan baik, kemudian tonton full, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri. Nah, nanti kalau sudah paham, itu bisa diberikan pengarahan kepada anak-anaknya. Kalau masih bingung juga, silakan tulis kritik, saran, komen, atau pertanyaan apapun ke channel Rasa Hidup ya. Itu masuk ke kolom komen disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama lonceng ya, supaya kalau ada pembaruan data itu sahabat Rasa Hidup alias Sarah selalu mendapat pembaruan informasi sehingga tidak ketinggalan. Oke, begitu. Mudah-mudahan hari materi kali ini bermanfaat untuk orang tua murid yang sedang bingung ya memberikan pengajaran kepada anaknya diajarin loading mulu gitu kan. Nah, tapi dengan mengikuti materi di sini itu bersama Pak Tio itu ternyata semudah itu ya gitu kan. Kenapa nggak dari dulu ya gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Oke, jadi bisa membuat anaknya berprestasi gitu kan, menjadi ranking 1 kalau perlu ranking 0 gitu. Oke, begitu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk semua orang gitu. Baik yang gaptek, MTK maupun yang ahli gitu ya. Jadi suka. Oke. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.